disebut masa egosentris saja. Kalau ada istilah puber kedua di masa usia 40 tahun, wong lanang mulai nilai boleh wedoan mana? Sebenarnya hanya melegitimasi supaya kelakuan dia dimaklumi oleh publik. Kadang-kadang tidak. Usia 40 tahun justru usia kematangan. Batas kematangan manusia itu di 40 tahun. Nek watak-watake wong 40 tahun kok ngono, ya kira-kira sampai tua yang ngomong aja wae. Kalau belum 60 tahun masih mungkin dia bisa berubah. Tapi di 90 tahun kok pancet matake nesuan tersinggungan, ya sampai tua sampai mati ngono kuwi. Artinya apa? Ya wis gak usah diowahi. Karena dia gak mungkin ngowahi. Awake dhewe yang berhadapan dengan orang itu yang ngowahi diri kita supaya bisa menerima. Yo ngene iki eneke bojoku. Yo ngene iki eneke wong tuaku. Yo ngene iki eneke dulurku. Aku tak sing nyelondoi sing iso menyesuaikan diri. Paham ya? Paham. Jadi kita dalam bersosialisasi, apakah menjadi pendamping hidup kita, atau menjadi teman kita, atau menjadi keluarga kita. Kalau mungkin kita bisa mengubah dia, kita usahakan kita ubah, dituturi, kita berikan pembinaan, ya ngono atau dari wong kesuwan, wong yang mesti ada salahnya, benerin, begitu maklumi. Tapi nek wis lewat usia itu pantai awake dhewe genti, sing hati-hati, ngerti lek dulurmu atau bojomu modele watake ngono, ya awakmu sing ngalahi. Paham ya? Jadi ketika kita tidak mau mengubah, maka diri kita yang harus diubah. Begitu seorang perempuan yang kondisinya awalnya selalu ingin diperhatikan suaminya lebih, ketika suaminya modele ya memang gak patek romantis, wong iki ya jujur enek ngono. Ya wis gak usah terlalu dituntut suami untuk berubah. Dirimu saja yo coba baper nemen ngono iki. Setiap biasa ya kok laku wae. Jadi gak usah angel gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu mengubahnya, dia namanya didesoni kadang bisa berubah balik. Nah didesoni balik sampai usia tampil kok pancet ngono wae ya wis. Kita romantis di daerah pokok. Terus yang penting anaknya open kabeh lah wis. Naik, gak usah angel-angel. Karena memang gawane watak seorang itu satu dengan yang lain pasti ada perbedaan. Baik, sudah sekalian, anak-anak remaja yang negatif, yang disebut masalah kenegatifannya sangat menonjol, sifat malas, mudah tersinggung, suka tidur, perasaan tidak stabil, dan seterusnya itu penyebab utamanya adalah karena mulai terjadinya perubahan kelenjar kelamin atau perubahan hormon. Jadi mulai dia produktif. Artinya yang perempuan mulai menstruasi, yang laki-laki bisa mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma tidak harus bermimpi. Gak mimpi ya iso. Rasa tersinggung. Bahasa di kitab kan mimpi basah, ya dari bahasa. Sowan dan mimpi ini kedok wong gendeng diuber-uber. Iya. Wong gendeng itu rek masih wong melek, baleni itu dituber nek. Ayo diuleng karo bae, bantal wali kan le. Loro mirip. Tapi lek turun ngimpi api, terus keliling digugah golek itu gale uang ya. Kalau lagi ini gak ada tuh perlu gendeng lho. Bantal sing balik aja tuh. Oke. Jadi karena terjadinya perubahan kelenjar mulai bekerjanya ya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin itu membuat seorang menjadi tidak nyaman. Jadi ngerasa nih, biar lama beda ini kayaknya beda nih, di padha wae. Makanya anak-anak di zaman dulu laki dan perempuan dilihat bareng kan biasa. Setelah dia masuk ke remaja kan mulai terjadi perbedaan. Rumongso gak takut, gak
gak tepat untuk awor lawan jenis itu tidak merasa seperti itu. Mulai rada isin. Mulai rada isin ini berarti dia mulai ada kecenderungan, walaupun belum mengkondisikan untuk tampil terbaik, tetapi setidaknya dia mulai ada rasa malu dengan lawan jenisnya. Dia biasa, bak soto bareng-bareng, pelayan-pelayan bareng-bareng, gelut lanang wedok zaman semono ki ya gak enek tuntutan mesti menang lanang gak biasa. Kalau kita lihat yang gini mentok, itu enggak ada yang gini mentok. Lanang wedok ketika cilik saat durunge bayar, podo. Engko wis bayar, mulai ketok. Endi calone bangsong, endi calon gabur, iya ta? Bangsong itu gede. Ndase iki metu apa ngarani? Cenggere utawa sing rupane sing sekitare sosok mulai abang-abang nyelot gede. Tapi sing bayar gabur, kan wis gak iso mundak gitu. Paling gak nyeper atau bohong. Itu yang terjadi, berarti saat itu mulai produktif. Saat durunge gudan itu modal, makane ono ini modal. Endi senang sing itu kowe angel dibedani. Kok mulai ulune kepek wis ketok, oh ki lanang ki wedok. Begitu pun anak-anak remaja ini mulai tampak mana laki-laki mana perempuan. Laki-laki semakin menunjukkan keperkasaan, nyala terus si wedok mulai ya atau dia tidak berkembang lagi untuk bisa kekuatan secara fisiknya. Jadi ada perbedaannya ketika masa remaja itu dialami oleh anak-anak. Anak-anak itu merasakan terjadinya bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin atau hormon itu membuat dia itu gelisah, tidak nyaman. Ini awake gampang sumpah rasane sirah itu ngeluh, durah enak. Terutama perempuan yang menjelang menstruasi itu kan sangat tidak nyaman secara fisiknya. Sensitif ini. Karena tidak nyaman secara fisik, secara psikologisnya sensitif itu. Maka perempuan itu ketika menghadapi menstruasi atau awal menstruasinya itu memang sulit dikendalikan. Karena itu sangat apa ya sensitif tadi. Gak masalah paham. Artinya dia itu ada masalah dengan dirinya. Oleh karenanya, kalau gue juga seneni, bocah ini ngerasanya awak itu gak enak. Kita sebagai orang dewasa harus memahami kata bocah itu. Ojo diseneni, tapi seneni kan nambah masalah lagi. Dia sudah bermasalah dengan dirinya. Tolong cari namanya masalah, tapi entaskan masalahnya supaya dia merasakan kenyamanan. Maka remaja itu sangat nyaman jika ada orang di sampingnya itu mau memahami dirinya. Tapi kalau orang di sekelilingnya itu hanya menuntut dirinya, dia sangat memberontak. Sewenang karo ibu, gak sewenang karo dulure, gak sewenang kenapa? Mereka terlalu banyak dituntut. Gak usah terlalu banyak dituntut, tapi kita mendampingi dia secara seakan-akan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Alando, kabeh wong yang ngalami ngono kuwi, ibumu mbiyen nomor ini. Ini lega ati. Dan akhirnya dia dipahami bahwa dirinya itu tidak nyaman itu dipahami oleh sekitarnya, sehingga sekitarnya itu tidak sakarpe diri. Wis ngono kuwi bocah ngerasa dikerangi teman-teman. Wong sing ngerangi justru karena tidak paham pertumbuhan psikologinya. Jadi anak-anak waktu remaja itu memang ada perhatian secara khusus, ngerteni. Kalau kita mau mengerti dia, insya Allah mereka juga akan mudah kita kendalikan. Tapi kalau kita memaksakan tidak sesuai dengan pertumbuhannya atau perkembangan kejiwaannya, justru kita akan jadi musuhnya. Oke, seperti itu masa pra-remaja. Jadi gambarnya jelas ya, bahwa masa pra-remaja disebut dengan masa negatif. Pertanyaannya, kenapa negatif? Karena negatif anak itu sangat menonjol. Bukti-bukti negatifnya, dia itu pemalas, suka tidur, suka makan, dan minim untuk melakukan aktivitas yang produktif. Seperti itu. Apa yang menyebabkan negatif anak itu menonjol? Yaitu karena mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin. Kelenjar-kelenjar kelamin.
Itu inti dari pembahasan tentang masa pra-remaja. Berikutnya masa remaja. Masa remaja. Jadi kalau masa remaja berarti sudah agak mending, kestabilan menghadapi pekerjaannya kelenjar kelamin itu sudah merupakan hal yang biasa, bukan sesuatu yang sangat membingungkan dirinya. Cuma ada sisi lain gitu sekalian. Masa remaja adalah masa transisi antara anak-anak dengan dewasa. Saya ajak kalian untuk memahami masa remaja. Saya katakan, masa remaja itu masa transisi, masa peralihan antara anak-anak dengan dewasa. Bahwa apapun yang pada posisi transisi berarti kan belum menemukan kestabilan. Jadi situasi itu masa peralihan itu mesti terguncang. Mulai mandek baru stabilan. Apapun itu. Seorang yang berumah tangga kemudian dia mau misah dengan orang tuanya misalnya. Dia mulai bangun rumah. Saat proses itu pasti kan terjadi ketidakstabilan. Karena dia belum mandek. Mapan kuning di. Mapan kuning di. Kalau mapan di situ berarti kan terurus akhirnya menjadi penduduk KTP-nya itu jelas alamatnya. Gini sekarang. Nek kurang jelas kadang boyono ini. Ya sampai terus manggon di. Itu kan ketidakjelasan. Riwari ini Pak Asep. Ini komedi. Nah, itu kan sebenarnya kan belum kestabilan ya. Masa kegoncangan di situ. Secara kejiwaan pun enggak ada kan sampai mantap. Oke. Saya katakan masa remaja adalah masa transisi antara anak-anak dengan dewasa. Di satu sisi remaja itu masih anak-anak, saya katakan. Karena dia itu belum mampu memegang tanggung jawab. Perhatikan kata-kata saya. Dari satu sisi remaja itu masih seperti anak-anak karena belum mampu mengemban tanggung jawab. Tapi di sisi yang lain, remaja itu rumongso seperti orang dewasa. Kenapa? Karena secara biologis dia sama posisinya seperti orang dewasa. Umpama arek itu melakukan hubungan seks, dia bisa hamil. Celana dia bisa menghamili. Karena secara biologis dia sudah produktif. Tapi secara mental dia itu masih kekanak-kanakan. Ini. Jadi posisi yang tidak jelas itu membuat anak-anak diarani cah cilik, ya nesu. Kita melakukan sebagai orang dewasa, ya lain terus. Itu kan posisi yang tidak stabil buat para remaja. Jadi kalau di masyarakat ini perlu perhatian khusus supaya anak-anak itu bisa melaluinya dan merasa asik di dunia ini. Gimana maksudnya? Anak remaja itu, saudara sekalian, ini masyarakat, apakah masyarakat itu menjadi masjid atau menjadi keorganisasian, itu dia itu kalau tidak diberi peran, itu mangkal, suka membuat kisruh. Misalnya ini kampung masyarakat atau di masjid itu ngeneknya pengajian. Remaja ini gak disinggung belas, cenderung dia ini mesti gaib. Dia nggak dari pengajian akbar, buat urusan kakak belas. Dia cenderung rusui, karena dia merasa kecewa. Dia itu perlu mendapatkan pengakuan, tetapi orang-orang masih belum mengakui dirinya. Jadi saat kita tidak melibatkan sama sekali, dia kecenderungannya itu tadi mengganggu. Tapi kalau kita libatkan dia menjadi tanggung jawab, tidak akan endos arahnya. Matanya bocah gitu deh. Oleh sebab itu, sudah sekarang memperlakukan remaja di masyarakat, berikan dia peran, tetapi harus didampingi dengan orang dewasa. Remaja ini tokno, jaen, kabeh anak-anak dari panitia. Sampai ke bagian parkiran.
Siap. Iya, kalungi identitas panitia mlakunya udah Pak. Ini kan boleh gitu. Tanda panitia biyen zaman rong enek cetakan-cetakan kan kita gitu harus diceritani. Mlakunya siji. Tapi lek arek remaja iku dikek tanggung jawab ning gone keamanan parkiran, kabeh remaja kene dirasani. Padahal pra-acara sebelum pengajian itu ada apa jenenge lagu-lagu religi yang akan tampil orkes dari satu tempat. Waktu itu pasti masih buyar teh. Bocah. Loh, nanti delok aku delok apa? Maka perlu nih kene wong dewasa. Dita itu kon delene kan antakne sepeda yo gaya yo seneng gak dibayar gak masalah. Tapi pengakuan dirinya sebagai satu di antara orang yang punya tanggung jawab itu senang. Tetapi dipasrahkan semuanya, insya Allah tidak akan beres. Perlu wong tuwa sendane. Jarang jujur kabeh tenan. Wes, jalan dul. Terbekur sih. Kene. Nah, ini kan mulai gemutan suarane. Musiknya mulai tampil kan itu, pengen aku nang balik, joget ngono. Jadi betul delok. Yang kedua kan betah, betah itu kuat ngempet bener. Aslinya itu pengen delok. Karena rasa tanggung jawab itu mesti dipakkan kuat. Tapi bocah udah bocah ya, terus kalau itu kerja-kerai, gitu loh. Jadi terus sekalian, di satu sisi dia itu diperlakukan seperti anak-anak aja lorati, karena dia mengusul sedih. Tapi di sisi yang lain dia diberi tanggung jawab, bahaya karena dia memang belum mampu mengemban tanggung jawab. Maka dia dipelajari, berilah peran sambil pendampingan dari orang dewasa. Berilah doa. Jika peran, gaya, terus mari ngono sing dewasa tetap mendampinginya. Jadi itu cara melakukan remaja ketika di masyarakat, saudara sekalian. Supaya kita pahami mereka, jangan terlalu kita menyalahkan mereka. Orang bocah yang maka bocah ya apa-apa. Berikutnya, saya akan sampaikan perbedaan sifat psikologis. Perbedaan sifat psikologis remaja laki-laki dengan perempuan. Ini menurut penelitian yang terakhir ya. Di sini remaja laki-laki, di sini remaja perempuan. Dalam hal yang sama, ternyata ada perbedaan. Yang pertama, remaja laki-laki itu cenderung aktif dan suka memberi. Perempuan pasif dan suka menerima. Jadi ini berbeda, tetapi kok sebenarnya kalau kita melihat detailnya perwatakan secara psikologis antara laki perempuan itu sebenarnya saling melengkapi. Remaja laki-laki itu aktif dan suka memberi. Yang namanya memberi tidak harus berupa benda. Kadang memberi perlindungan, memberi rasa aman. Remaja laki dan perempuan jalan bareng. Ini arek mbane kok sweet tadi. Wis lanang gayane mrene tampil. Ya main. Iya. Baik musik gede-gede. Jadi sok melindungi. Tak kuncengnya, memberi peluang atau memberi tumpangan kepada perempuan. Ya. Wes itu anu dikuncengnya, sowan kok muka alon-alon kan menawarkan diri. Sing itu seneng, kan seneng dia pasti, tapi sudah menerima. Selain melegakan si laki-laki itu,
dia sendiri pun seperti itu. Kita diperhatikan juga, tapi izin. Makro ini modus toh. Jadi dia ini kan saling melengkapi. Gitu. Ini makanya ada toh. Oke, lanjut. Laki-laki aktif, perempuan pasif. Laki-laki suka memberi, perempuan suka menerima. Termasuk aktifnya laki-laki itu, dia secara umum bahwa laki-laki itu mendahului. Artinya kalau ada rencana seorang mau menyukai lawan jenis, ya laki-laki itu sendiri yang memulainya. Sejak dulu kala pria itu menjajah wanita. Jadi benar lagu ini yang ngono. Jadi kalau seorang laki-laki gak punya keberanian, berarti namanya laki-laki yang feminin. Kalau punya ada perempuan yang mendel, perempuan agresif, berarti perempuan yang maskulin. Ya, pada umumnya laki-laki itu yang agresif, perempuan itu menunggu. Jadi menunggu. Enggak kok bapakku. Iya.